Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasyadi Firmansyah. Saya peserta PBG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Hari ini Selasa 18 Juli 2023, saya akan melaksanakan PPL keempat dengan materi proteksi data dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan pendekatan TPEC. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Baik, gimana kabarnya? Baik semua ya? Setelah sekian lama kita liburan panjang, liburan kenaikan kelas, kita bisa bertemu lagi pada siang hari ini ya. Oke anak, untuk membuat kelas lebih kondusif, Bapak ingin ngecek dulu kebersihannya. Silakan dicek laci-laci dicek, kemudian mungkin ada sampah-sampahnya, bersihnya dicek. Ada bersih? Bersih. Oke. Yang pikir ini siapa anak? Saya. Tepuk tangan dulu yang pikir. Oke, selanjutnya Bapak ingin mengecek kerapian seragam kalian, kerapian atribut kalian, dan keselamatan kerja dan K3LH ya, keselamatan kerja dan lingkungan hidup ya, yang berhubungan nanti pada saat kegiatan praktek supaya kegiatan praktek kita aman dan terhindar dari risiko kecelakaan. Oke, kita berdiri dulu, kita cek dulu. Kita cek dulu seragamnya. Atribut bed sapu sudah lengkap semua. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Oke, sudah siap artinya ya, sudah lengkap semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya anak ya. Kelas Zaki, minta tolong. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dan selesai. Baik, terima kasih untuk kelas. Silakan duduk kembali. Hadir semua ya anak ya? Ada yang nggak masuk? Nggak ada ya, masuk semua ya? Oke, untuk itu Bapak ingin cek, silakan buka di Classroom. Di situ sudah ada presensi. Silakan yang masuk untuk melakukan absen. Untuk membuat kita belajar lebih semangat lagi anak-anak, Bapak ingin kita mengorasikan yel-yel sekolah kita seperti biasa ya. Kalau Bapak mengucapkan semada Situbondo, kalian mengucapkan semada prima, semada luar biasa. Oke ya, semada Situbondo. Semada prima, semada luar biasa. Menanyakan kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba
komunikasi data. Yang lain? Betul ya? Komunikasi data ya? Coba Ki, komunikasi data gambarannya seperti apa Ki? Gambarannya seperti transmisikan data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Ya, mengirimkan data ya, ada yang mengirim, ada yang menerima. Melalui apa itu? Melalui media jaringan, media komunikasinya anak-anak ya. Oke, masih ingat. Selanjutnya yaitu materi tentang proteksi data saat berinternet. Ya, proteksi data saat berinternet. Jadi bagaimana cara menjaga data kalian supaya data kita aman. Karena kalau perangkat sudah terhubung ke jaringan internet, jaringan lokal dan sebagainya ya, kita harus menjaga data kita supaya aman. Karena rawan kalau sudah terhubung itu gampang dicuri anak-anak. Adapun tujuan pembelajarannya nanti melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis cara kerja enkripsi untuk memproteksi data pada saat melakukan koneksi perangkat di jaringan internet yang tersedia dengan baik dan benar. Coba Fayat baca tujuan pelajaran yang nomor 2. Melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat membuat enkripsi data pada perangkat smartphone, laptop atau komputer ke jaringan internet dengan cepat. Oke, bagus. Ya, nanti ada 2 tujuan pembelajaran, ada 2 kegiatan. Melalui diskusi, kita nanti menganalisis bagaimana cara enkripsi untuk melindungi data kalian. Selanjutnya melalui kegiatan praktek, kita dapat membuat enkripsi data, membuat password dulu ya supaya datanya aman. Selanjutnya, adapun untuk teknik penilaiannya ini ada 3 ya, ada 3 teknik penilaian. Yang pertama pengetahuan, dari aspek pengetahuan di situ. Untuk teknik penilaiannya berupa tes tertulis. Nah, namun hal ini Bapak menggunakan Google Form. Jadi pada saat soal sumatifnya, ujian akhirnya, postesnya itu nanti berupa Google Form ya. Kemudian soalnya benar atau salah, tulis pilihan yang enggak. Kemudian dari keterampilan, berdasarkan aspek keterampilan, teknik penilaiannya yaitu kinerja keaktifan kalian dalam presentasi hasil diskusinya. Di LKPD-nya dikerjakan secara diskusi, nanti dipresentasikan. Nanti dilihat siapa saja yang aktif dan sebagainya. Untuk selanjutnya, untuk penilaian profil Pancasila, nanti Bapak akan melakukan observasi. Bapak akan mengamati kalian dalam kegiatan diskusi, nanti tercipta profil Pancasila apa saja. Misalkan kalau kelompok nanti bergotong contohnya seperti itu ya anak ya. Oke. Untuk garis besar cakupan materinya, cakupan materi komunikasi data, yang pertama ada pengertian enkripsi. Enkripsi itu apa sih? Ya. Kemudian manfaat kita menggunakan enkripsi itu apa sih? Manfaatnya. Kemudian tips saat berinternet, tips keamanan ya, supaya kita aman saat berinternet. Selanjutnya, nah kita pemanasan dulu anak-anak. Nah, kita lakukan pretest dulu, kita pemanasan dulu. Silakan buka Google Classroom-nya untuk mendapatkan soal berupa studi kasus. Kemudian di situ ada pertanyaan. Silakan dikerjakan anak. Silakan rewardnya diambil. Sama lagi tadi ya. Oke. Ya. Mengapa kebocoran data itu bisa terjadi? Coba dijelaskan. Kira-kira menurut kamu itu apa? Sesuai dengan jawaban yang kamu tadi?
sih mungkin karena keamanannya masih belum ditingkatkan lagi. Ya. Kan semakin lama kan teknologinya semakin modern, pastinya juga semakin tinggi tingkat berbahayanya, ancamannya juga ancamannya tinggi ya. Maka dari itu diperlukan untuk meningkatkan keamanan dari data. Jadi beberapa di kasus itu dijelaskan tentang apa, kebocoran data BPJS ya, juga kemudian ada kebocoran data di Lazada, apalagi Tokopedia, dan akhir-akhir ini juga ada kasus yang BSI, karena enggak berita BSI yang kebocoran data nasabahnya sebesar 1 terabyte. Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Ya, kenapa kok itu bisa terjadi anak-anak? Ya mungkin karena tingkat keamanannya itu kurang, karena semakin waktu semakin berjalan ya, semakin update, virusnya juga semakin update ya. Serangannya juga semakin update. Begitupun juga keamanannya juga harus selalu di-update. Begitu anak-anak. Oke, paham ya? Selanjutnya anak-anak, untuk materi sudah Bapak siapkan di Classroom, silakan diakses. Di situ sudah Bapak siapkan ada beberapa materi yang perlu kalian literasi ya, baca-baca. Silakan dibaca-baca. Literasi. Kemudian tangkap poin-poinnya. Enkripsi itu kira-kira apa? Paling proteksi data ya. Hanya satu saja. Yuk, Bapak silakan. Yuk. Nama dan isinya apa poinnya? Ingatannya bagus sekali nih. Panjang sekali jawabannya. Bagus. Diilustrasikan tadi. Oke, bagus. Selanjutnya siapa? Nanti namanya dulu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan gerak. Sampai tidak tutup ini, kawan. Terima kasih, Kak. Silakan kembali masuk. Oke, yang pertama dari Aditya Wahyu. Di sini dijelaskan, enkripsi adalah metode mengubah informasi menjadi kode rahasia agar informasi tidak dikenal oleh hacker atau peretas, karena informasi yang telah diubah menjadi kode rahasia. Kemudian ada Ferdi Nur Cahyo, digital signature ya, merupakan suatu statement yang dapat mengubah, dapat mengcopy sebuah informasi atau berita dari golongan setiap digital yang akan diambil oleh pihak penerima yang sudah dialihkan dari pihak pengantar di bidang digital signature. Kemudian ada Vera. Di sini Vera menceritakan istilah cipher ya. Cipher merupakan enkripsi menggunakan algoritma tertentu dalam mengubah data asli menjadi data terenkripsi. Contohnya jasa cipher. Oke, ini beberapa poin yang ada di materi itu anak-anaknya. Intinya apa kira-kira enkripsi itu? Jadi ada pengubahan data, data asli menjadi data kaca, itu ya, dari si pengirim ke penerima supaya data tersebut terlindungi, aman dari si pengancam itu ya.
Adapun contohnya di sini ada mungkin ada digital signature. Pernah melihat nggak digital signature kayak apa? Signature apa kan? Tanda tangan. Ya, tanda tangan digital ya. Sekarang itu anak-anak ada tanda tangan digital, bentuknya seperti barcode. Jadi nggak sembarangan orang bisa menerimanya. Ya, kalau misalkan kita mau menggunakan tanda tangan biasa bisa ditiru nggak? Bisa ya, bisa. Apalagi di mau izin Pak, mau buat surat izin, yang tanda tangan namanya ngikutin punya kamu itu bisa ya. Pemalsuan tanda. Nah, pemalsuan itulah juga merupakan ya pelaku kejahatan ya, nggak bisa dienkripsi kan, bisa ditiru ya. Kalau berupa barcode ya sudah ada kodenya di dalam, itu tidak bisa ditiru sudah, seperti chipper. Tahu nggak bentuknya chipper kayak gimana? Contohnya kayak apa? Misalkan di sini ada kode abjad ya, ada abjad A, B, C, D sama kayak itu ya. A, B, C, D, E, F, G. Ya ini kan urutannya. Jadi digeser ke mana? Ke kanan berapa kali? Berarti di sini ya. Ini ya A, B, C, D, E, F. Di sini apa kira? G. Karena di situ sampai G. Ya. Tahu nggak? Misalkan Bapak ingin menulis AD. Ini masih data awalnya ya. Ini kan A, namanya AD, mengirim pesan namanya AD. Data awalnya AD, nama Pak. Itu nama adik saya Pak, AD Pak. Nah, kalau kita enkripsi jadi apa ya? G, J, nah itulah yang dinamakan dengan enkripsi. Jadi yang kita tahu bahwa itu AD ya, tapi pada saat enkripsi maka teracak jadi G. Paham ya, metodenya seperti ini? Paham ya? Paham. Kenapa kok G Pak? Karena di paling akhir di sini G. Kalau Bapak nulis A sampai Z, kalau Bapak geser berarti paling akhir Z. Paham? Paham. Jadi kalau kalian ingin menulis surat rahasia, pesan rahasia ke temanmu, pakai enkripsi saja. Ya, bisik-bisik aja. Enkripsinya dia, kata kuncinya ya. Oke, tapi nanti kasih clue-nya nanti kalian misal kasih apa ya? Kasih petunjuknya. Petunjuknya misalkan Vera, namanya Vera. Vera. Ya. Nama saya ini, tapi dienkripsi. Siapa ya? Coba tulis aja panjang. Cari urutannya namanya Vera. Berarti urutan pertama V, yang kedua E, ketiga terakhir A. Ditulis 1, 2, 3 kan ada situ ya urutannya. Nah, coba. Nanti enkripsinya di bawahnya. Paham? Jadi gak semua orang bisa mengakses. Akan menunjukkan sebuah permasalahan, sebuah kasus. Nanti kasus ini minta tolong kalian pecahkan. Ya. Di sini ada soal literasi tentang kehilangan data informasi pribadi yang sangat membahayakan, terutama dari segi materi. Banyak orang yang kehilangan aset pribadinya hingga ratusan juta, seperti yang kemarin ada kasus kehilangan ini. Bukan biasa lagi, ada orang yang kehilangan saldo ya, yang penipuan online tuh, yang dapat SMS, dapat SMS, diklik, hilang saldonya ya. Nah, kayak gitu. Jika tidak ingin terjadi pada diri kalian, tingkatkan keamanan pada gadget pribadi dan dokumen fisik pribadi dengan melakukan enkripsi data. Tugas kalian adalah bagaimana cara mengenkripsi
mengisi data tersebut pada HP kalian maupun laptop kalian. Itu ya. Silakan. Untuk itu Bapak pengen membentuk kelompok ya. Silakan kalian membentuk kelompok secara adil. Kalau Bapak lihat di sini jumlahnya ada berapa ya? Di sini ada berapa? Anggaplah per kelompok ada yang 4, ada yang 5. Oke, silakan dibentuk kelompok. Gabung sama kelompoknya langsung. Yuk. Silakan duduk. Di bawah ada menjelaskan teknik pengerjaan NKPD-nya. Yang pertama, di situ ada identitas. Ya. Tempat kerja peserta di proteksi data saat berinternet. Di situ ada kolom identitas, di mana kalian harus mengisi kelas, kemudian anggota kelompok. Untuk urutan pertama biasanya ketua kelompoknya. Ya, silakan ditulis sampai ke anggotanya. Kemudian kita baca dulu siapa yang pembelajarannya. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan konektivitas jaringan lokal, proteksi data ya, proteksi data pada saat menghubungkan ke jaringan internet. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 4 poin di situ, sama seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Intinya nanti setelah berdiskusi, kalian dapat menganalisis cara kerja enkripsi untuk memproteksi data pada saat melakukan koneksi perangkat ke jaringan internet. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik dapat membuat enkripsi data ya pada perangkat smartphone atau laptop yang sudah Bapak berikan sekalian ke jaringan internet. Jadi kalau butuh internet nanti sambungkan kabel jaringannya. Oke. Ini pokoknya. Ya duduk di sini Pak. Kalau langsung. Mungkin ada aplikasi di HP kalian yang ada fitur enkripsinya. Ya, sudah ada. Tadi kan sudah WA. Yang lain cari aja. Di TikTok bisa, yang lain bisa. Nah, nanti dijelaskan langkah-langkahnya bagaimana.
sebelum melakukan presentasi. Mungkin dapurnya dicek, ini kamu-kamunya untuk menghubungkan ke proyek. Jadi operator yang slide 1 slide 2 biar gak kena posisinya. Nah, coba di mana ya? Di sini deh ya? Dua-dua ya, nah, dua-dua. Oke, Nana, ini ada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Untuk itu, silakan untuk kelompok lain untuk menyimak apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3 dan menyiapkan pertanyaan. Mungkin ada satu presentasi yang perlu ditanyakan, menyiapkan pertanyaan dan nanti akan ditanggapi oleh peserta yang menampilkan hasil pekerjaannya, presenternya ya. Siapa kalau misalkan si presenter tidak bisa menjawab, boleh kelompok lain untuk membantu menanggapinya. Oke, siap ya? Siap. Oke, Bapak mulai dari sekarang, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai cara enkripsi data pada smartphone dan laptop. Untuk laptop mungkin dimulai dari Sasa dan Bulan. Coba diambilkan dulu isu ya, ambilkan aja. Ya, coba. Untuk cara enkripsi pada laptop, bisa dilihat kita dapat mengekripsi data di Microsoft Word. Yang pertama, buka file dokumen yang Anda kerjakan melalui Word. Yang kedua, pilih menu Home, lalu klik Review pada Word. 3. Pilih icon Restrict Editing. Yang keempat, klik checklist pada icon Editing Restriction. Yang kelima, klik Yes Start Enforcing Protection. Yang keenam, muncul icon password dan masukkan password yang Anda buat. Bisa dilihat nanti tampilannya seperti ini. Jadi kalau misal data-data Microsoft Word akan dibagikan ke orang-orang harus memasukkan password untuk dapat mengubah atau copy paste maupun menyalin atau edit mau edit. Tidak tersebut ya. Selanjutnya di sini kami mengambil contoh dari aplikasi WhatsApp. Nah, cara yang pertama itu klik titik 3 pada bagian kanan di atas WhatsApp, lalu pilih setelan atau pengaturan. Setelah itu klik akun, lalu pilih klik verifikasi 2 langkah dan masukkan password yang Anda inginkan atau ikuti instruksi yang telah disuruh oleh WhatsApp. Hal ini dilakukan karena apabila nomor kita sudah mati dan jika kita melakukan verifikasi 2 langkah, kita tidak akan digunakan oleh orang lain nomornya. Seperti itu. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan kelompok lain untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Ya, dari kelompok 1. Nah, contohnya itu kan WhatsApp ya. Selain WhatsApp, aplikasi apa saja yang bisa buat enkripsi? Izin menjawab. Atau bisa juga di aplikasi Instagram. Seperti itu juga caranya sama persis caranya. WhatsApp, Instagram juga sama kayak gitu. Oke, sudah cukup? Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Ada? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, presentasi ini kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Motornya gimana di sini kan? Motornya satu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mempresentasikan hasil karya kami mengenai cara menginstruksikan data. Pertama-tama, Nama saya Rizal Setiawan. Nama saya Ferdinand Syawardana. saya Faisal Rizal, saya Abdul Fikri Firdaus. Saya langsung Mulai. Siap. Yang pertama, enkripsi di laptop ya? Iya. Oke, dijelaskan. Di sini kami menjelaskan mengenai langkah-langkah enkripsi data pribadi pada komputer atau laptop. Yang pertama yaitu klik kanan folder atau file yang ingin Anda enkripsi. Ya, langsung di. Setelah itu pilih properties. Belum selesai ya teman-teman. Belum dirasakan. Bisa buat kalau pilih pada akan dienkripsikan gitu. Ya, folder itu. Nah, Itu artinya. oke, sudah. Selanjutnya, Lalu pilih properties. lalu untuk mengaktifkan enkripsinya kita pergi ke advance atau lanjutan. Nah, kita tinggal centang encrypt content source data untuk mengaplikasikan enkripsi kepada file yang ingin dienkripsikan, lalu pencet OK. Selanjutnya, selain itu coba. Apa lagi? Ya, selain yang di situ apa lagi? Langkah enkripsi data pribadi pada smartphone yaitu yang pertama pergi ke setting. Jadi maksudnya data folder itu kita ke data pribadi kita sendiri. Ya. Terus melanjutkan ke keamanan atau security, dan di sana kita memilih pengaturan tentang enkripsi supaya data-data pribadi kita yang dimiliki itu tidak terlepas oleh peretas. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Mungkin dari presentasi yang kita sampaikan kali ini ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan. Kita membuka pertanyaan semuanya. Satu saja. Apakah datanya itu sudah terjebak di atas kertas oleh kertas seperti yang Anda katakan tadi? Bisa dibilang ya, karena data yang sudah terenkripsi itu tidak akan bisa diretas karena data itu sudah terancam oleh tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak. Ya, misalkan kita mengirimkan pesan ke Ferdi, terus saya mengirim ke Ferdi itu nanti diolah dulu nanti sama tentu diolah kata-kata itu tidak langsung seperti pesannya, jadi dia akan misalkan intinya pesan itu dibaca dan tidak sama dengan pesan yang dikirimkan supaya tidak bisa dirusak oleh peretas dan sangat jamin itu pesan datanya sudah aman. Yang maju tadi ada beberapa yang perlu Bapak evaluasi ya. Bapak perlu analisis dan evaluasi. Ternyata tadi yang dipresentasikan ada yang berhasil. Ada yang berhasil, ada yang menemukan suatu aplikasi di mana aplikasi yang biasa kita pakai ya, aplikasi Microsoft Word ternyata bisa dienkripsi. Bisa kita beri password. Supaya apa? Misalkan kalian diberi tugas membuat laporan penting, di mana hanya kalian yang tahu dan mempunyai akses dan untuk bisa membukanya itu ya. Nah, sehingga
kalau data laporan tersebut di copy sama teman kalian atau orang lain ya, itu percuma karena kalau dibuka akan muncul kita password meskipun di copy berapa kali, karena sumbernya saja sudah ada passwordnya dan passwordnya itu terenkripsi, hanya si pemilik saja yang tahu. Kemudian yang smartphone di kelompok lain juga menjelaskan ya, yang presentasi menjelaskan bahwa ada aplikasi yang bisa menggunakan fitur enkripsi. Di antaranya selain WA ada Instagram ya, bisa ternyata. Apalagi? Di situ juga sebenarnya ada, tapi nggak dipresentasikan tadi ya. Ya mudah-mudahan ke depan nanti bisa bisa mengkomunikasikan kembali ya, sehingga hasilnya itu terlihat, Pak saya presentasikan ini caranya seperti ini, jadi bisa semuanya untuk mempresentasikan. Oke, itu informasi dari Bapak. Tadi ada kelompok yang berapa Pak ya? Ya Pak. Ada kendala tadi, jadi pada saat menjelaskan menjelaskan membuat enkripsinya di sebuah folder, ternyata centangnya itu tidak bisa, centang enkripsinya tidak bisa. Mungkin itu nanti buat perbaikan di depannya. Kira-kira coba kalian analisa lagi, kira-kira masalahnya di mana sih? Kok nggak bisa dinyatakan? Padahal pola centangnya ada gitu ya, tapi nggak bisa. Itu mudah-mudahan nanti ke depan ada perbaikan, nanti dievaluasi, di presentasi lagi. Pak sudah berhasil Pak, ini caranya ya. Coba membuat kesimpulan dari pelajaran. Kira-kira apa sih kesimpulan pelajaran tentang enkripsi data ini? Dengan adanya enkripsi data, kira-kira gimana datanya? Terjamin. Apa? Terjamin aman. Ya, dengan adanya enkripsi data, maka data yang kita miliki itu terjamin aman. Meskipun tidak terjamin aman ya. Bagaimana kalau misalkan Pak, laptop saya sudah ada enkripsinya Pak, nggak mungkin hilang datanya. Bener nggak hilang datanya, tapi kalau laptopnya yang hilang, ya, malah ikut semua itu ya. Nah, itu human ya. Jadi perilaku manusia, namanya manusia ya. Jadi bener nggak hilang datanya, tapi dicolong sama orang sama saja. Proses dulu yuk. Silakan dikerjakan prosesnya. Untuk proses, bagi yang nilainya di bawah ketentuan, kalian harus melakukan remedial. Namun jika nilainya di bawah di atasnya, jika di bawahnya ketentuan ini 75 ya sini ya. Jika nilai ketentuannya minimum 75 atau sama dengan 75, kurang lebih besar dari sama dengan 75, kalian boleh melakukan pengayaan. Namun jika kalian kurang nilainya dari 75, harus remedial karena belum tuntas ya. Oh iya, yang nilainya besar, Bapak beri di belakang. Nah, ini. Yang nilainya di atas KKM silakan ambil. Yang merasa nilainya di atas KKM silakan ambil. Ya, berarti yang di bawah KKM silakan kerjakan remedialnya di classroom. Ya, silakan kerjakan. Di situ sudah Bapak siapkan. Dan juga bagi yang di atas KKM boleh melakukan pengayaan. Coba pengayaannya juga di classroom.
selanjutnya kita refleksi dulu. Refleksi terhadap apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, apa yang sudah kita pelajari tentang enkripsi data, kemudian manfaat, bagaimana cara kita melindungi data kita supaya aman ya. Bagaimana cara kita untuk menghindari sesuatu yang bisa membahayakan data kita. Kira-kira apalagi tadi tips untuk menjaga data berinternet kita aman? Memasang enkripsi, misalkan membuka website yang yang ada kemarin linknya ada SL ya, TPS, ingat ya? Ada TPS dan SSL. SSL. Jadi pentingnya proteksi data dalam menjaga data kita supaya data kita aman. Intinya seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu tentang analisa data. Tentang analisa data. Jadi ada sebuah data kita analisa. Untuk pertemuan berikutnya ya. Ya Pak. Tetap semangat, tetap kompak, tetap jaga kesehatan anak-anak. Jadi supaya kita tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum menutup pelajaran kali ini, sebelum menutup kegiatan pelajaran kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Kita berdoa untuk terlebih dahulu. Silakan maju. Mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Baik, terima kasih. Kelas kembali ke tempatnya. Cukup sekian ya dari pembelajaran untuk kali ini. Sampai